Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rahmasari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 1 Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Berikut adalah kartu peserta saya dan berikut adalah video praktek pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi barisan geometri. Sebelumnya, kalian sudah belajar ya tentang barisan dan deret aritmatika. Sudah paham ya materi tersebut ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kalian tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini tuh apa aja. Oke, sebentar Ibu share screen dulu tujuan pembelajaran hari ini. Sudah terlihat layarnya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti hari ini kalian akan belajar tentang barisan geometri. Di barisan geometri ini kalian akan diharapkan dapat menjelaskan konsep barisan geometri melalui diskusi. Setelah itu, kalian juga bisa menjelaskan konsep geometri nanti menggunakan software GeoGebra. Oke? Paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, secara garis besar, barisan geometri ini sama saja dengan barisan aritmatika. Nanti ada rumus suku ke N yang ada pada barisan geometri. Oke. Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan Video kali ini aku mau membahas hubungan COVID-19 dengan matematika. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Kenapa sih kita harus social distancing? Kenapa sih kita harus karantina di rumah? Kita nggak boleh keluar-keluar? Kenapa sih sekolah itu sampai diliburin? Bahkan UN di-cancel loh. Kenapa? Banyak konser-konser dan acara-acara besar ditunda, ibadah-ibadah ditunda, bahkan event paling besar juga ditunda, yaitu Tokyo Olympic 2020. Beda sedikit cerita, aku menjadi wakil Indonesia untuk bawa obor di Tokyo Olympic 2020. Tapi karena di-cancel dari tahun depan, akhirnya aku tetap bawa obor, tapi eventnya tahun depan. Doain ya supaya lancar. Oke, balik ke topik. Terus kita mungkin nanya, ini semua tuh gak lebay ya? Kenapa sih harus segininya? Emang gak bisa tuh orang-orang yang sakit aja dirawat di rumah sakit, yang sisanya ya keluar-keluar aja terserah gitu? Kenapa kita semua harus di rumah masing-masing? Nah, jawabannya ada di grafik ini. Jadi gini guys, kurva ini menunjukkan pola terjadinya suatu wabah penyakit. Sumbu X itu menunjukkan waktu atau durasi terjadinya suatu wabah, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kurva pertama itu menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Jadi penyebaran wabahnya itu cepat banget, sehingga banyak orang sakit dalam waktu yang singkat. Terus ada kurva kedua. Kurva kedua ini menunjukkan penyebaran wabah yang lambat. Jumlah orang yang sakit itu lebih tersebar dalam periode waktu yang lebih lama. Mungkin kalian bertanya, loh enak dong Jar, kan yang pertama itu lebih cepat kena, lebih cepat selesai. Tunggu dulu, ada hal menarik yang harus kita perhatikan dari kedua kurva ini, yaitu sebenarnya jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kurva kedua itu sama. Lah, terus bedanya apa dong? Nah, di sini ada satu garis yang kita harus perhatikan baik-baik. Garis apa itu? Jadi satu garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan kita, yaitu jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah alat kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kita sekarang bayangin kalau kejadiannya di kurva pertama, banyak orang sakit dalam waktu yang singkat.
kita bisa lihat kalau misalnya ada bagian kurva yang terletak di atas garis itu kan. Artinya ada banyak orang yang positif yang nggak bisa diurus di rumah sakit atau yang nggak bisa dapat perawatan khusus karena terbatasnya peralatan medis itu yang garis itu kan. Akibatnya apa? Yang pertama, tenaga medis kita kewalahan untuk mengurusi mereka semua. Yang kedua, pasti ada banyak pasien yang nggak dapat penanganan sehingga bisa menyebabkan lebih banyak orang yang meninggal. Sebaliknya, di kurva kedua, meskipun penyebarannya lambat ya, meskipun selesainya lebih lama, tapi semua pasien yang positif bisa diurus dengan baik sehingga jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit dibandingkan kurva yang pertama. Nah, makanya nih kita harus memperlambat penyebaran wabah itu supaya kurva yang tadinya tinggi gitu bisa melandai, bisa lebih ke arah kurva kedua. Nah, melandaikan kurva atau memperlambat penyebaran itu disebut dengan flatten the curve. Kalian pasti sering dengar kan, flatten the curve. Nah, di sini ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa penyebaran virus ini bukan merupakan penyebaran linear, melainkan penyebaran eksponensial. Apa itu linear? Apa itu eksponensial? Waduh, bahasanya susah ini. Nah, dulu pas pelajaran matematika pasti kita belajar grafik linear. Grafik linear itu kayak gimana? Grafik linear itu kayak garis lurus biasa. Misalnya, garis Y sama dengan X plus 10. Jadi, kalau linear, pertambahannya itu konstan. Setiap hari tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Tapi itu beda dengan kasus kali ini. Kasus kali ini itu bersifat eksponensial. Maksudnya apa? Nah, kita coba pikirin contoh sederhana, nggak usah virus dulu. Kita coba bayangin ada toples nih ya. Dalam toples ini ada satu bakteri lucu yang bisa berkembang biak menjadi 2 setiap harinya. Lalu toples ini bisa menampung 1000 bakteri ini. Oke, kita bayangin. Di hari pertama, bakteri tersebut berubah menjadi 2, ya kan? Jadi dia berkembang menjadi 2. Di hari kedua, dia berkembang menjadi 4. Di hari ketiga, dia berkembang menjadi 8 ya. Dikali 2 terus 4 kali 2, 8. Di hari berikutnya, 16. Hari berikutnya lagi, 32. Berikutnya lagi, 64. Berikutnya lagi, 128. Berikutnya 256. 512. 1024 di hari ke-10. Bayangin deh, toples itu penuh di hari ke-10 ya. Di hari keberapa toples itu setengah penuh? Jawabannya adalah hari ke-9. Iya gak? Dari video yang sudah Ibu putar tadi, Sebenarnya tadi videonya agak putus-putus ya, Bu. Tapi yang Okta tangkap sedikit itu tentang virus corona yang semakin hari semakin banyak. oh iya, tentang virus corona yang tiap hari semakin banyak gitu ya. Ya. Oke, Iya, apa Bu. hubungannya dengan matematika? Sekarang kita lihat, Ibu sudah menyiapkan sebuah LKPD. Nah, oke, terlihat LKPD-nya? Oh maaf, belum Ibu share screen. Oke, sudah terlihat LKPD-nya, Nak? Ini. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ardalia silakan dibaca LKPD-nya, Nak. Kegiatan 1 ini, Nak. Diapain, Bu? Dibaca. Yang ini. Kegiatan 1. Oke. Di dalam tubuh si Ipin terdapat 2 ekor virus COVID-19. Virus ini berkembang dengan cara membelah diri 2 kali lipat setiap 5 menit sekali. Untuk mengatasi si Ipin, meminum obat untuk reaksinya setiap 15 menit, yaitu berhasil membunuh virus ini 1/4. dari jumlah virus COVID-19 yang ada dalam tubuh si Ipin selama 30 menit. Dalam matematika itu ada beberapa kasus seperti yang sekarang terjadi, yaitu tentang virus COVID-19. Ternyata penyebaran virus COVID-19 di dalam tubuh itu juga ada hubungannya dengan matematika dan ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ini, yaitu materi barisan geometri. Nah, sekarang ya, secara berkelompok, kelompoknya sudah Ibu bagi ya kemarin. Iya, Bu. Oke, secara berkelompok kalian mengisi LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya kan Ibu share di Google Classroom ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Sudah Ibu share semua LKPD. Nah, silakan kalian kerjakan selama 20 menit. Berkelompok ya, Bu? Ya, berkelompok ya. Ya. Oke, Ibu tunggu sekitar 20 menit. Menit. Silakan diskusikan. Oke, Bu.
Di sekolah. Sudah selesai LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bentar. Sudah dikirim ke Google Classroom? Sudah dikirim ke Google Classroom ya LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Oh, ternyata yang sudah mengirimkan adalah kelompok 1. Kita lihat dulu hasil diskusi LKPD oleh kelompok 1. Oke, sudah Ibu download di sini. Kelompok 1 ini kelompoknya Anissa ya? Iya, Bu. Oke, Anissa lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Oke. Coba Anissa dipresentasikan ini nak, tabel ini nak, dipresentasikan terlihat? Oh, Ibu belum share screen, sorry. Nah, oke. Ini adalah LKPD hasil dari kelompok 1. Kita lihat dulu hasil dari kelompok 1, Anissa. Bisa dijelaskan Anissa? Halo? Oke. Oh, ternyata Anissa lagi ada terkendala ya? Oke. Jadi coba Ibu lihat hasil pengerjaan LKPD, hasil diskusi kalian. Pada awal mulanya virus itu berjumlah 2. Gitu ya. Di dalam tubuh si Ipin ini jumlahnya 2. Katanya setiap 5 menit sekali virus itu berkembang menjadi 2 kali lipatnya. Jadi pada 5 menit pertama atau 5 menit ke-1 kan dia jumlahnya 2. Membelah diri 1 kali ya. 1. Membelah menjadi 2 kali lipatnya. Maka di sini dapatnya adalah 4. Dari mana 4? Ya 2 dikali 2. Nah, sekarang kan jumlahnya 4 ya. Iya. Oke. Nah, sekarang di bawahnya pada menit kedua mula-mula jumlah virusnya ada 4. Setelah itu membelah diri untuk kedua kalinya. Nah, 2 kali lipatnya dari 4 itu berapa, Nak? 8. Oke, seperti itu. Sedangkan pada menit ketiga, dari jumlah akhir yang 8 tadi, membelah diri untuk ketiga kalinya, sebanyak 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali lipat dari 8 itu berapa? 16. Oke, 16. Nah, di keterangan ini katanya setiap 15 menit sekali virus ini setelah si Ipin ini minum obat, virus ini 1/4 mati gitu ya. 1/4 virus ini karena minum obat tadi menjadi berkurang. Nah, Ipin minum obat, maka 1/4 dikali 16 itu kan 4 virus yang mati. Ya, 1/4 dari 16 itu adalah 4 virus yang mati ya ternyata ya. Maka sisa virusnya adalah dari banyaknya 16 tadi, dikurangin 4 yang mati, maka sisanya adalah 12 virus yang masih ada. Oke. Sekarang kita lihat, itu untuk 15 menit pertama. Sekarang 15 menit kedua, seperti itu ya. Iya, Bu. Kan kita dimintanya 30 menit. Oke, untuk 5 menit kedua seperti itu juga. Sisanya berapa? Ada 12. Nah, dari 12 itu sama seperti tadi. Membelah untuk yang keempat kalinya sebanyak 2 kali lipatnya. Maka hasilnya di sini adalah 24. Oke, ternyata setelah dicari oleh kelompok 1, didiskusikan oleh kelompok 1, maka sisa virusnya adalah 72 virus yang masih ada. Iya. Oke, untuk kelompok lain hasilnya apakah sama, Nak? Sama, Bu. Sama. Oke, seperti itu ya. Itu untuk kegiatan 1. Oke. Sekarang untuk kegiatan 2. Oh, sekarang ini. Nah,
Katanya, di kegiatan 1, dari masalah penyebaran virus di dalam tubuh si Ipin, banyak virus jika diurutkan dari awal hingga menit ketiga, maka urutannya adalah apa? Menit pertama ada 2. Setelah itu 2 kali lipatnya menjadi 4. 2 kali lipatnya lagi menjadi 8. 2 kali lipatnya lagi menjadi 16. Nah, pola barisan ini ternyata disebut dengan barisan Geometri. Oke, di mana kata kelompok 1 begini, apa itu barisan geometri? Barisan yang memiliki pola yang sama, yaitu perkalian dari tiap sukunya. Nah, kayak gini kan, 2 kali lipatnya 2, 4, gitu ya. 4. Iya. 2 kali lipatnya 4 adalah 8. 8. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke share screen. Nah, sekarang Ibu Bu, kira-kira ada nggak sih Bu cara lain untuk menentukan barisan geometri menggunakan aplikasi? Oh, ada. Kita menggunakan aplikasi yang namanya GeoGebra. Ya. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi GeoGebra, silakan tonton video berikut. Akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Pertama, klik, pilih view, kemudian pilih spreadsheet. Dan di kolom A ini kita ketikkan N, kolom B kita ketikkan UN, dan di kolom A ini kita tulis angka 1 sampai dengan 10 karena yang di soal yang ditanyanya U10. Jika di soal yang ditanya U5, maka di sini kita di kolom ini kita tuliskan 1 sampai 5. Itu tergantung soalnya yang ditanyakan sampai U berapa. Kemudian angka 1, 2 ini kita blok, kemudian kita tarik. Nah, selain pakai cara ini, ada juga menggunakan rumus, yaitu seperti berikut. Sama dengan A2 di plus 1 kita enter. Kemudian yang 2-nya ini kolom 2-nya ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini tergantung nyamannya teman-teman gimana. Kemudian yang UN, U1-nya tadi kan sudah diketahui, U1 sama dengan A, dan nilainya 1/16, kita ketikkan 1/16. Kemudian kita enter. Kemudian untuk yang mengetahui nilai U2-nya, kita bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan A-nya ini. Kemudian kita kasih logo dolar agar konstan. Kemudian kita kali R-nya tadi kan 2. Pangkat N-1. Di sini kan yang ditanya U2-nya kan ya, berarti yang N-nya itu 2 dikurangi 1. Kita enter. Nah, yang ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, samakan teman-teman pakai cara biasa atau pakai aplikasi GeoGebra ini, jawabannya sama, yaitu 32. Dan untuk mengetahui grafiknya, kita di kolom C ini kita ketikkan N, UN. Nah, di sini kita ketikkan sama dengan dalam kurung titik A2, B2, kita tutup kurung.
Kemudian kita tarik ke bawah. Maaf. Nah, ini udah ada titik-titiknya, udah terisi semua. Tinggal kita menggambar grafiknya menghubungkan grafiknya, maksudnya menggunakan polyline. Kita perkecil dulu ini. Agar titik yang paling atas kelihatan. Kemudian kita geser. Kita pilih ini, kemudian pilih polyline. Nah, ini harus diketukkan satu-satu di setiap titiknya. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke sini agar grafiknya ini nggak kemana-mana. Gini, kan hilang. Nah, ini teman-teman bentuk grafik. Itu tadi adalah sebuah contoh tentang barisan geometri menggunakan software GeoGebra. Sama halnya dengan penggunaan GeoGebra pada barisan aritmatika ya. Kalian kan sudah paham. Ini adalah tinggal Ya, Bu. diganti rumusnya aja. Seperti itu ya. Oke. Ya, Bu. Setelah Iya, Bu. melakukan setelah mengerjakan kegiatan 1 pada LKPD, nanti kalian di kegiatan 2 bereksplorasi menggunakan GeoGebra untuk menentukan suku selanjutnya pada barisan yang sudah Ibu berikan. Oke, seperti itu ya. Oke, Bu. Oke, nanti kerjakan di ini saja. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang barisan geometri. Oke, sebentar ya. Bahan media pembelajaran. Oke. Terlihat Ibu mau buka apa? Oke. PowerPoint-nya. Oke. Nah, apa itu barisan geometri? Oke, sekarang kita lihat dulu. Apa itu barisan geometri? Oke. Nah, barisan geometri. Kita lihat, seandainya kamu mempunyai 1 lembar kertas, kemudian melipat kertas tersebut 1 kali, katanya, berapa banyak bagian yang terbentuk pada kertas itu? Coba bayangin, punya 1 kertas nih, dilipat 1 kali, kertas itu jadi berapa bagian? 2. Jadi 2 ya. Oke. Selanjutnya, setelah dilipat 1 kali, kalau dilipat 2 kali, kertas itu jadi berapa? 4. Jadi 4, oke. Kalau 3 kali? 8. 6. Ada berapa? Ada 8 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat. Oh iya, Bu. Oke. Nah, kita lihat nih. Dari kegiatan melipat kertas yang telah dilakukan, diperoleh suatu barisan bilangan sebagai berikut. Nah, katanya begini. Dari 1 menjadi 2 bagian, menjadi 4 bagian, gitu kan? Menjadi 8 sampai seterusnya. Oke? Barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari barisan geometri. Nah, polanya seperti apa? Kita lihat nih polanya. Nih, 1 itu kan 2 pangkat 0 ya. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dan seterusnya. 1. Oke? Ya. Berarti suku pertama adalah 2 pangkat 0.
Suku kedua adalah 2 pangkat 1. Suku ketiga adalah, ini adalah 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 2, sorry. Di sini Bu salah ketik. Jadi sebenarnya bedanya antara suku pertama dan suku kedua, nah lihat, U2 dibagi U1 hasilnya berapa? Suku kedua dibagi suku ke-1 hasilnya berapa? 2. Suku kedua dibagi suku ketiga hasilnya berapa? 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Suku ketiga, suku keempat dibagi suku ketiga, 8 dibagi 4 berapa? 2. Nah, oke. Nah, itu ya kesimpulan apa yang kalian peroleh. Jadi antara pembagian suku pertama dan suku kedua, suku pertama, suku ketiga dan suku kedua itu hasilnya tetap, yaitu tadi berapa hasilnya? Dua. Oke. Iya, itu disebut adalah kalau dalam barisan geometri rasio. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya, jadi kita dapat simpulkan adalah barisan geometri itu adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding antara dua suku yang berurutan, yang selalu tetap. Seperti itu ya. Oke. Nah, bentuk umum barisan geometri itu seperti apa, Nak? Seperti ini. Nah, U1, suku pertama itu biasanya disebut dengan A. Nah, A itu adalah suku pertama. Sedangkan U kedua itu adalah AR, di mana suku dikalikan dengan jadi seperti itu ya anak-anak ya. Untuk menentukan rumus suku ke N juga seperti ini. Seperti yang kalian sudah kerjakan tadi di LKPD, bahwa UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Dimana untuk menentukan rasio adalah suku sebelumnya, seperti suku kedua dibagi suku ke-1, suku ketiga dibagi suku kedua, itu yang disebut dengan rasio. Kalau rasionya konstan atau angkanya tetap, maka itu disebut rasio. Dan itu merupakan barisan geometri. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang sudah kita simpulkan. Oke, silakan coba dibaca kesimpulannya. Oke. Siapa Putri? Kesimpulannya jadi apa Putri barisan geometri itu? Halo Putri. Itu adalah suatu barisan dengan rasio pembanding antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke, seperti itu ya. Bahwa suatu barisan dengan rasio atau pembanding yang berurutan dan selalu tetap. Nanti di sini di media pembelajaran, di bahan ajar juga sudah banyak sekali contoh-contoh soal. Silakan kalian pahami. Dan Ibu juga sudah memberikan sebuah tes akhir pembelajaran, tes formatif yang ada di Google Form. Silakan kalian jawab. Nanti Ibu share di Google Classroom. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sangat menarik? Menarik, Bu. Oke, menarik. Menarik, Bu. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan membahas tentang deret geometri. Kalau barisan itu suku, kalau deret itu adalah jumlah sukunya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, dan untuk hari ini kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Oke, untuk kelompok lain silakan nanti lebih baik lagi dari kelompok 1 hari ini. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa di Oke. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.